Dari Big Tulus official. Jangan lupa like and subscribe. Sebrek, sebrek, Ya, sebrek guys, sebrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar orang baik? Sehat? Alhamdulillah. Ketemu lagi bareng Mas Teh di kesempatan pagi hari ini. Edisi siar yang keberapa nih? Yang ke-23 Oktober 2020. Dan masih bersama Mas Teh juga di kesempatan pagi hari ini. Syutingnya pagi ya guys, tapi sudah keduluan sama yang di sana. Wes gak apa-apa, wes dinikmati saja ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas Teh dimanapun kalian berada, tanpa terkecuali saja. Jumat berkah, semangat, sehat, kemudian barokah, dan juga rezeki melimpah, amin ya Allah. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas Teh di Big Tulus Official yang selalu support, selalu subscribe, selalu like, selalu komen. Terima kasih banyak, alhamdulillah Jumat berkah sekali. Dan insya Allah kita hari ini akan menyalurkan 330 nasi box sumbangan dari kalian teman-teman ya. Terima kasih banyak. Semoga berbuah keberkahan, tersampaikan atas apapun yang kalian niatkan ketika bersedekah, dan disampaikan kepada Allah untuk pahalanya kepada orang-orang yang kalian tujukan ya, amin. Dan segera Allah tukar dengan keberkahan, dengan rahmat, kemudian dengan barokah yang luar biasa, bertukar dengan rezeki yang melimpah, bertukar dengan kesehatan, dan lain sebagainya. Semoga Allah menukar kebaikan ini dengan kebaikan-kebaikan yang lain ya, amin ya Allah. Selamat pagi untuk yang ada di seluruh Indonesia, tanpa terkecuali saja yang di Malaysia. Yang di Indonesia sampai di luar negeri maksudnya, bukan di Malaysia. Aduh, terlalu semangat hari ini ya. Dibikin semangat, dibikin aja lah. Pokoknya dibikin semangat aja. Tadi mau bikin ceritanya sebelum syuting, mau bikin cover lagu, ada yang request lagu Mata Hati kan. Tapi karena sudah gitu, jadi udah nggak bisa. Karena kalau musik pas musiknya berhenti, dia ini bakal bunyi apa, masuk suaranya ya. Jadi di mana apa sih? Tadi pagi kan aku upload video Malusi yang lagi joget-joget kan. Kalau kata Pak Sem, ini bocor retaknya di mana-mana. Pak Sem jahat nih kalau ngomong, ntar aku sampai nama Malusi loh. Malusi kalau udah marah nyiumin orang loh Pak. Berani Pak Sem sama dia. Dia orang yang paling berkompeten di sini. Orang yang masak dia kesono kesini. Udah matang belum? Jadi dia yang bawel jadinya. Jadi aku setiap bulan tuh menganggarkan dana buat dia, buat bantu-bantuin gitu loh. Alhamdulillah sih selalu ada, dan ya, dia termasuk orang yang rajin sekali. Jadi kalau hari Jumat nih, dia kesini, nanti aku buka pintu nih. Sekarang kan aku belum buka pintu karena aku masih syuting. Nanti buka pintu, dia ambil apa yang ada di belakang tuh, dicuci, dibersihin semua. Terus dipel sama dia. Terus digelar nih karpetnya di sini. Nanti ada tamu. Nanti kan lu ada tamu kan, hari Jumat kan, teman-teman lu pada datang kan, blablabla. Rapiin semua. Gua jadi usir yang punya rumah sama dia. Lu keluar dulu. Gua mau bersihin rumah lu. Kadang-kadang nggak tahu perempuan itu siapa sih sebenarnya. Nggak tahu, biar rame deh. Sudah sehat Mas Tulus, alhamdulillah. Ternyata kemarin ada salah komunikasi saja. Kata dokter, ada salah satu obat yang salah saya minum, dan akhirnya hanya memancing radang yang di sini. Jadi itu yang agak ada kesalahannya. Dan alhamdulillah sudah membaik, sudah sangat fit. Belum terlalu fit, tapi sudah mendekatilah, sudah 80%, dan hanya menelannya saja kan. Terus udah gitu, Malusi saking rajinnya bersih-bersih itu obat disapu sama dia. Mana obat itu cocok banget lagi sama gue. Kalau lagi sakit itu tuh diminum mungkin 15 menitan itu langsung hilang sakitnya, pereda nyerinya. Cuman disapu sama nenek-nenek. Mana gue nggak tahu obatnya apaan ya kan. Dasar tuh kebangetan rajin tuh orang tuh. Sampai nyuruh Opik tuh kalau misalnya ke apotek tanyain ya, Dek, bla 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 bla. Ya gue nggak ngerti obatnya apaan, soalnya bentuknya kecil gitu loh. Kalau yang tahu boleh komentar ya. Obat pereda penetra radang. Jadi dia tuh nggak memerah lagi akhirnya setelah itu, dan nggak sakit di leher, nggak sakit nelen gitu loh. Cuman memang dikonsumsinya nggak bisa lebih dari 2 kali sehari gitu.
Pak Sam jahat nih mulutnya ini. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas T dimanapun kalian berada. Untuk yang ada di Indonesia tak terkecuali, buat Pak Sam bersama rekan-rekan yang punya Papua, selamat pagi. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Rezeki melimpah ya Pak? Alhamdulillah. Ini Jumat berkah loh teman-teman. Jadi kalau jenengan mau bersedekah, itu bagus banget hari ini bersedekah. Ayo, klik di kolom deskripsi itu, ada nomor rekening atas nama Tulus Rianto BRI. Sedekah dari sekarang, buat dimanfaatkan di kesempatan bulan depan gitu. Boleh, ayo makanya sedekah mulai dari sekarang. Yuk sedekah yuk. Ayo kejar-kejar berlomba-lomba dalam kebaikan. Yuk silahkan yuk. Ngapain sih Tulus? Aku tuh sedang menipu kalian dengan semangatku ya. Jadi biar muka aku ini nggak terbaca gitu loh. Kalian tuh pinter banget baca dan kalian itu banyak yang baperan. Terus kalian itu banyak yang bisa melihat bahasa tubuh saya kalian itu. Jadi aku kadang-kadang mau nutupin kesedihan, menutupin apa tuh nggak bisa kalau di depan kalian selalu terbongkar. Itulah kalian. Jos. Kemudian yang ada di Sulawesi, dari Toraja, Makassar, Polewali Mandar, Palu, Kendari, juga untuk yang ada di Manado, Ambon. Terus, sebelumnya Mas T ingatkan dulu ya, hari ini kalau Mas T slow respon, jangan pada baper kalau Mas T slow respon hari ini. Kemarin gua sakit juga, lu pada nggak peduli sama gua kan, ibaratnya lu tetap marah gitu lo, nggak dibalas tuh. Mas T bla 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 bla, udah dibilang Mas T lagi sakit. Mas T sudah konfirmasi Mas T lagi sakit. Mbok yau pengertiannya sedikit aja. Dan aku gumun karo jenengan sedoyo niku. Dibilangnya lagi sakit tuh, mbok ya biarkan dulu. Oh, saya biarkan dulu biar istirahat dulu. Nanti kalau dibiarin, jenengan tetap baper. Dibalas jenengan ya baper. Nanti piye? Mas T itu suruh gimana? Mas T itu pusing sebenarnya ngeladeninnya. Diladenin ngamuk-ngamuk, ora diladeni ya ngamuk iki piye jan terusan iki. Sing meneh-meneh iki bojone wong ya do gendeng nyemangati nggak genah. Itu kalau ketahuan suamimu nanti jadi berantem gara-gara aku, dikiranya sampean tuh sama aku gimana. Itu tolong dijaga ya, untuk khususnya ibu-ibu yang punya suami itu tolong dijaga cara berkomunikasi lah. Kalau kecuali sudah akrab ya, kayak aku sama Mbak Asri, sama Mama Ita, sama Pak Sem, sama Tante Ida, itu mah mesranya melebihi orang pacaran. Tapi memang kami tahu batasannya di situ. Cuman kalau yang nggak kenal iki lah, aku takutnya itu gini. Kalau nggak kenal terus jenengan, Mas T sayang, semangat ya, cepat sembuh. Kalau kata-katanya itu terbaca sama suaminya jenengan itu loh, nanti takutnya salah paham ya. Jadi bukannya Mas T tidak suka, Mas T senang diperhatikan, tapi lek jenengan terlalu tidak mengerti batasan jenengan itu punya suami, yo itu salah gitu loh. Harus dibatasi, tolong ya. Cara berkomunikasi dengan Mas T-nya dibatasi dengan cara komunikasi yang baik saja, yo. Mas T memang, Mas T ini bujang, ranti sopo-sopo, jujur ya. Tapi kalau jenengan kan punya suami, jadi tolong dikondisikan itu saja ya. Terima kasih. Kalau yang lain-lain sudah akrab sih nggak masalah. Kalau sudah kenal dengan dekat, terus suaminya tahu siapa saya. Kayak Mbak Sari kan suaminya tahu. Terus Nisma suaminya udah ngerti segala macam. Jadi ada pemakluman ketika kami berbahasa seperti itu hanya bahasa sayang universal kami antara satu dan lainnya. Bahasa sayang universal ya. Jadi kayak sama Akak yang di Brunei itu aku juga love you Akak. Jadi biasa-biasa aja karena kami sudah akrab. Suaminya sudah kenal. Jenengan kan suaminya belum tahu. Kok WA Mas Tulus kok kayak gini mesranya nanti, aduh. Dulu udah pernah ada kasus sekali ya aku kayak gitu. Tahu-tahu jenengan blokir, saya blokir lagi, jenengan ganti nomor lagi. Jenengan sing gendengi dhewe rek. Ojo koyok ngono yo, dibatasi ya, tolong ya, oke? Kemudian beralih untuk yang punya Kalimantan, Selatan, Timur, Barat, Tengah, Palangkaraya, Pasir, kemudian Bontang, Balikpapan, terus yang ada di Berau, terus yang ada di Banjarmasin juga, Pontianak, kemudian yang ada di Sambas buat muklis di sana ya. Semoga selalu sehat selalu ya. Dari Sumatera, Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, Pekanbaru, Riau, Batam, kemudian untuk yang ada di Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Palembang, dan juga Lampung. Semoga semua selalu sehat ya. Banten yang dari Cilegon, Merak, Cilegon, Banten, Cilegon, terus Merak, Cilegon, Gunung Santri. Cuma 3 doang kayaknya deh kalau itu ya. Gak ada lagi ya. Ya Allah, Banten sepi banget sih fansnya Mas Tulus. Kemudian yang ada di Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Cikarang, Cikampek, Karawang, Bekasi. Udah, Cikarang, Cikampek, Karawang, Bandung, kemudian Cianjur, Tasikmalaya, Garut. Halo Garut, yang punya Pasir Muncang, selamat bergabung. Yang punya Situ Bagendit, selamat bergabung juga di sana ya.
Ada keluarga besarnya Bang C atau Om Heri yang punya Pasir Muncang. Semoga Allah selalu sehatkan kalian semua, limpahkan rezeki kesehatan selalu ya. Kemudian untuk yang kemudian lagi untuk teman-teman yang ada di kawasan Cirebon, Indramayu, tadi Pangandaran sama Banjar juga belum ya. Tegal, Cilacap, Purwokerto juga, Pemalang. Kemudian untuk yang ada di Banyumas, terus Cilacap, Tegal, Banyumas, Cilacap, Tegal, Banyumas, Pemalang, Purwokerto udah semua, Panginyongan udah semua ya. Oh, takut nggak disenggol nanti marah-marah. Ada Mas Arya Kreasi, ada Mbak Eni, terus ada Pak Ali, terus ada Mas Ari Johari itu. I love you Mas Ari. Terus kemudian untuk yang ada di Semarang, Kendal, Weleri, Rembang, Pati, Jepara, kemudian Klaten, Wonogiri. Halo Mbak Rani, aku dikabarin jenengan sudah mau nikah kok yo, mendadak ngabarinnya. Aduh, bisa nggak aku ke Klaten ya? Aku tuh sama dia tuh deket banget sama Mbak Rani itu ya. Sering komunikasi, sering dekat, sering gitulah. Dan kebetulan beliaunya tuh besok nikah tanggal 25. 25 tanggal berapa sih Mbak? Tanggal 25 atau 24 gitu loh. Dan Masya Allah, tahu gitu kan aku ke Klaten. Tapi naik opo yo guys? Aku bingung nih. Sumpah aku pengen banget menghadiri pernikahannya. Dia tuh orang baik, dia tuh orang banyak membantu Mas Teh loh, Chan. Luar biasa banget ya. Kemudian yang ada di Magelang, terus untuk yang Muntilan, Jogja, Solo, Boyolali, Sukoharjo, kemudian yang ada di Jombang, Malang, Purwokerto lagi, Ponorogo, Tulungagung, Gresik, Madiun, Blitar, Ngawi, terus juga untuk yang punya Nganjuk, Surabaya, terus Banyuwangi, dan juga untuk yang punya Madura. Semuanya yang di Indonesia tempat terkecuali ya. NTT kok nggak ada kabarnya, terus Bali belum ada. Mana lagi nih? Pokoknya masih banyak deh wilayah-wilayah Indonesia yang belum terjangkau sama Mas itu, masih banyak. Kayaknya jangkau siarnya belum luas kali ya. Ya Allah, mudah-mudahan cepat naiklah subscriberku, amin. Yang ada di Malaysia, kemudian Singapura, apa kabar? Sehat semua ya. Dari Hong Kong, Taiwan, Taipei, Brunei, Darussalam buat Kak Ajija bersama abang di sana juga. Mohon maaf belum bisa telepon ya Kak. Insya Allah hari ini Kak ditelepon ya. Kemudian untuk yang ada di Los Angeles, Jerman, Swiss. Kemudian untuk yang ada di Arab Saudi, Jeddah, Qatar. Juga untuk yang ada di Sydney, semuanya tempat terkecuali ya. Ya Allah ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Untuk subscriberku yang baik hati yang lagi nonton video ini ya Allah, yang sedang susah rezekinya semoga Engkau mudahkan rezekinya ya Allah. Sedang sakit semoga Engkau sembuhkan ya Allah. Yang sedang dalam permasalahan semoga Engkau angkat masalahnya ya Allah. Yang belum bekerja semoga lekas bekerja ya Allah. Yang belum bertemu dengan jodohnya ya Allah, semoga Engkau segera pertemukan dengan jodohnya. Untuk yang sudah bekerja ya Allah, semoga Engkau lancarkan rizki dan untuk segala urusan baiknya ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Ijabah kun fayakun. Amin. Ya. Aduh, aku mau baca dulu. Ada WhatsApp dari si ganteng pagi-pagi. Si ganteng siapa sih? Itu si ganteng yang dari Singapura. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Jumat Al-Mubarak. Semoga Allah senantiasa memudahkan segala urusan dan juga memberikan keberkahan untuk siap ikhtiar dan membukakan pintu rezeki serta segala pintu kebaikan untuk kita semua. Amin. Pasti permohonan belum juga dikabulkan, jangan marah, apalagi ketika cobaan datang menerpa. Jangan menyerah jika itu terjadi, bukan karena Allah tak ingin mendengarmu, tetapi justru Allah mendengar apa yang tidak kamu ucapkan. Berbaik sangkalah kepadanya. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengetahui apa yang terbaik untuk kita. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan senantiasa dalam inayahnya. Amin. Terima kasih Bapak ganteng. Aku jangan Masya Allah tenang kalau masih iki. Luar binasa. Lari ke YouTube Studio dulu teman-teman ya. Aku diprotes lagi. Mas Teh, kenapa sih tadi malam pas di vlog Cermal itu nangis lagi pas bagian belakangnya? Nggak tahu. Jangan dilarang berhenti nangis toh. Mas Teh itu kadang-kadang kalau udah bahas kayak gitu nggak bisa kalau nggak nangis. Soalnya cetek banget ini loh. Ini Mas Teh udah kesiangan. Soalnya ini harus prepare kan, bantu-bantu di belakang juga, mau bantuin apa gitu. Bungkusin nasi lah apalah gitu. Ini udah siang banget, jangan diomelin mulu apa. Mau cepat diselesaikan nih vlog hari ini. Yang penting hari ini ada vlog dulu. Demi kalian lah aku kayak gini. Kalian jangan sakit. Mau nangis kok yuk seneni loh. Nangis bukan ditindrik. Mau nangis gitu diam-diam beneran nangis. Aja diseneni ya. Kemudian pamer jam apa ya Mas Teh? Oh, yang aku pamer jam itu ya. Oke, terima kasih. Bangun berjemur Mas Teh, gerakan badan, tanamkan dalam pikiran. Alhamdulillah aku sehat, aku bahagia, aku banyak rezeki. Amin.
Ayo Mas Teh, jam 8 sampai 10 udah ada mentari pagi, bagus buat pikiran dan body. Iya makanya nih Mbak, ini sebentar lagi jam 9, aku tak siap-siap. Pengen berjemur gitu loh Mbak, tapi ini belum selesai. Jos, bye dah. Kemudian alhamdulillah udah bisa kegiatan. Terima kasih mamaku, Mama Ita, I love you so much. Mwah. Teh Yuliantin juga Mbak Asri Adi Pranata. Asyik, aku suka banget lagu ini. Mbak Asri kan sudah lama request, cuman aku udah bisa kasih waktu itu. Kebetulan nemu tuh musiknya yang cocok, baru tak kasih deh buat Mbak. Ini spesial buat Mbak Asri loh. Perasaan spesialnya buat yang di Singapura kok. Katanya langsung ke buat Mbak Asri sih, yang bener yang mana? Mbak Ika mana? Alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah. Karena udah capek kali ya Mbak. Jadi aku setiap jam 8 tuh mampus. Setiap jam 8 mampus, tapi bangunnya tetap jam 1, jam 2 gitu. Ya aku pikir siklusnya sama aja sih Mbak. Tapi lebih baik lah, karena yang tadinya aku berkurang tidurnya sekarang sudah nambah. Senengnya udah sembuh dan nyanyi lagi. Makasih Mbak Christine, I love you so much. Mwah. Terus Mbak Winda Aryani juga alhamdulillah bisa nyimak, baru bangun tidur. Bala enak rek. Tangi cek. Langsung dikai hiburan YouTube Mas Teh. Wong isik ganteng sing imut kae ta. Teh Yuliantin lagi katanya Mbak Sabto hadir Mas Tulus Sragen. Terima kasih Sragen. Nyimak jaga kesehatan Bu Endang, terima kasih banget. Nisma mohon maaf belum bisa gabung pembagian nasi box, Miswa kerja. Oh iya. Ya udah, kalau mau lo kayak gitu berarti lo nggak mau bantu gue bagi nasi box. Oke, nggak masalah. Nah, pasti begini banget nih mulut ya. Mai Tungtung jadi penonton kelima, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan Om Teh kemudahan dalam segala kebaikan. Amin, selalu semangat, tetap sabar. Nggih, terima kasih. Mai Tungtung, sepurane kalau aku nangis-nangis ya Mbak, maklum aku tuh gembeng alias cengeng, kalau kata yang Ronggo gembeng. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Teh Yuliantin. Kemudian ada Mas Ibnu Batuta di sana. Turmantur sokon dhuwur, semangat Mas Tulus nggih. Nah hitung-hitung lagi lagune iso mbarai baper. Masa sih Mbak? Terus alhamdulillah sampai sehat kembali. Terima kasih Mbak Asri sudah sehat ya. Dani Aji mantep Mas Malang hadir, semoga sukses selalu. Halo Malong. Apa kabar Malong? Sehat ya Malong. Semoga selalu. Aku tuh pengen banget ke wisata Batu Malang tuh yang ada itu. Nih, orang Malang siapa yang orang Malang minta tolong dikasih tahu. Tuh. Aku kemarin nonton di temanku, cuman aku mau nanya sama temanku tuh gengsi. Aku lagi marah sama dia. Aku kesel, masa kalau aku sakit aku suruh minum racun. Kalau aku sedih katanya aku suruh bunuh diri, kan aneh ya. Aku tuh nggak boleh. Kalau aku bunuh diri nanti susah yang ngangkat. Makanya itu loh. Jadi wis nggak usah mikir-mikir bunuh diri. Minum racun ki apa ya? Baygon tak ombe mental, baygonnya metu meneh. Badanku tuh udah badak, kulitnya badak. Mau bunuh diri pakai pisau ya nggak pedas pisaunya. Jadi nggak bisa. Aku kesel sama dia. Dia lagi jalan-jalan ke Malang, terus itu tuh kayak ada tempat itu loh guys. Yang tahu ya, tolong kasih tahu ya. Aku pengen banget ke situ. Yang ada museumnya, terus dia tuh ada kayak Batavia, terus ada kayak wisata air gitu. Kita bisa beli naik perahu kecil-kecil. Itu wisata apa yang di daerah Malang? Ayo yang tahu tolong klik di kolom komentar ya. Mas Tulus mau nabung, pokoknya kudu ke sana. Aku malas nanya sama dia, aku lagi marah sama dia. Bodoh amat. Habis ngebetein kalau ditanya jawabnya kasar. Awas ganggus. Alhamdulillah semoga Adik Tulus sehat walafiat. Amin. Mohon penjelasan apakah makhluk gaib itu bisa mengaburi mata awam sesuatu yang jelek kelihatan baik atau yang baik sorry. Kita baca lagi ya. Bahasanya bahasa Melayu ya guys, jadi kita cerna bareng-bareng ya. Dari Abang Nikori Asyaki Samurai. Mohon penjelasannya, makhluk gaib itu bisa mengaburi mata orang awam sesuatu yang jelek kelihatan baik atau cantik. Contoh rumah yang terbiar tanpa penghuni, kelihatan ada orang sebagai sedang pada mata batin orang tertentu berbeza. Bagaimana hapus sihir tersebut supaya orang awam sadar? Oke, nih aku coba telah pakai bahasa Indonesia ya. Jadi apakah mungkin bisa makhluk gaib itu merubah kejelekan menjadi baik atau yang jelek jadi cantik? Yang pertama. Kemudian rumah yang biasanya nggak ada penghuninya, tapi kelihatan ada orang sedang pada mata batin orang berbeda waktunya. Dan bagaimana hapus sihir tersebut supaya orang awam sadar? Oke. Kayaknya topik kita bahas ini aja ya, keren ya. Pertanyaannya bagus ya. Jadi apakah bisa jin itu membuat orang yang jelek jadi cantik? Secara nyata tidak bisa Bang. Secara nyata tidak bisa. Tapi ketika dia menggunakan bangsa jin untuk mempengaruhi orang yang melihat, terlihat dia lebih baik atau lebih cantik atau lebih bagus, itu bisa ya, itu bisa. Jadi sebenarnya yang dirubah bukan orang yang dia rasuki atau orang yang dia ikuti atau orang yang diikuti bangsa jin tadi, akan tetapi yang dirubah
mindsetnya atau pandangan matanya adalah si orang yang akan dituju dengan si perempuan ini, atau si orang yang menggunakan bangsa jin untuk mengisi badannya. Contohnya pengasihan, pagar badan dan lain sebagainya, itu sebenarnya fungsinya seperti itu. Kalau memang kita dasarnya sudah jelek, mau bagaimanapun juga jelek, kecuali dia menggunakan, aku cakep juga ya kalau kayak gini ya, jadi ada langsung pipitnya, jadi ngomongnya gini aja. Jadi tuh jadi benar teman-teman. Jadi ketika orang itu menggunakan susuk, menggunakan pengasihan, yang targetnya itu siapa? Misalnya contohnya nih, maaf ya, anggaplah Mbak Christine, kemudian dia tuh suka sama Pak Sam misalnya. Kenapa sih pengibaratnya harus itu? Gak ada yang lain. Jadi misalnya Mbak Christine ini menggunakan pengasihan karena dia suka sama Pak Sam. Cuman maaf, Mbak Christine misalnya jelek banget, Pak Sam ini ganteng. Tapi kalau dituju, kalau misalnya ditembak kena dan Pak Sam ini nggak punya pagar apa-apa, dia nggak punya pelindung dari leluhurnya, dia memang polos betul-betul pure, bisa kena. Tapi yang dilihat Pak Sam nanti si Mbak Christine ini cantik. Padahal pada dasarnya, pada kenyataannya Mbak Christine ini jelek. Jadi yang ditutup adalah mata dari si orang, si penuju atau si orang yang kita tuju tadi. Jadi orang yang kita tuju itu ditutup matanya oleh si bangsa jin tadi untuk melihat Mbak Christine itu seorang orang cantik banget. Padahal emang aslinya kalau Mbak Christine kan emang cantik. Aku aja sempet kok. Sempet kenapa ya? Sempet bilang Mbak Christine cantik ya. Emang Mbak Christine cantik loh. Jadi apa ini? Ntar dulu. Nanti Mas Teh insya Allah lagi nunggu tenggiri yang segede-gede Mas Teh belum dapat. Maksudnya apa gimana Sunario? Ini Mbak Muyah ya? Kenapa Mbak Muyah? Jadi sekali lagi, yang difungsikan untuk menutup mata batin seseorang adalah bangsa jin tadi, digunakannya untuk menutupi si yang dituju. Atau misalnya dia menggunakan tuh pengasihan. Jadi pengasihan itu pengasihan dan pelet itu beda ya. Kalau pelet itu ditujukan untuk satu orang, misalnya dengan sebuah nama, misalnya contoh seperti tadi yang saya bilang, Mbak Christine ke Pak Sam, berarti Pak Sam yang dituju, Pak Sam doang. Tapi kalau pengasihan tuh lebih global. Jadi mereka tuh walaupun orang yang masang pengasihan tuh jelek, jadi terlihat di mata orang yang melihat dia tuh kayak manis aja gitu, kayak enak aja dilihat gitu loh. Contohnya kayak Pak Sam loh, dilihat itu di mana enaknya sih? Nggak ada. Aku rasa anak istrinya juga tuh kepepet mau sama Pak Sam, ya nggak sih? Jadi tuh mungkin istrinya dulu kena mantranya Pak Sam. Pak Sam itu sering katain gini, menyot gitu. Jadi tuh aku rasa nih kena peletnya nih anak-anaknya sama istrinya. Jadi mereka tuh nggak sadar kalau bapaknya tuh modelnya seperti itu. Jadi ya kayak gitulah akhirnya. Cuma kalau pengasihan itu sebuah contoh aja ya. Kalau pengasihan itu lebih ke universal ya, untuk semua. Jadi misalnya aku di panggung, aku nyanyi di panggung nih. Walaupun suaraku tuh jelek di panggung, terus aku tuh rupaku juga jelek, tapi di panggung orang tuh bisa seneng aja ngeliatnya, dengerin suara kita enak, terus dengerin itu enak gitu. Dan aku dulu pernah ngalamin, tapi aku dulu bukan isi pengasihan ya guys. Aku dulu buat di panggung minum air yang selalu dikasih sama bapak angkatku. Bapak angkatku dulu orang Hindu. Adalah pokoknya ya. Bapak angkatku selalu kasih air le, kalau mau nyanyi minum dulu ini pakai mantra-mantra enggak ya? Nggak usah, kamu minum aja. Jadi aku ngerasa gini, orang tuh jadi kayak seneng dengar suaraku. Tapi dalam arti sebenarnya adalah setelah saya yakini betul loh, ternyata bukan karena air itu juga, tapi memang Allah memberikan saya kelebihan untuk bernyanyi. Dan alhamdulillah, bukan saya mau menyombongkan diri, tapi suara saya memang di atas rata-rata gitu. Jadi akhirnya saya menyadarinya, oh iya bukan karena air ini juga. Air ini ya buat ngilangin haus aja dari bapakku gitu loh. Dan aku nyanyi bukan karena air ini bagusnya, tetapi ya karena Allah sudah memberikan aku suara yang bagus. Allah sudah memberikan aku modal yang baik untuk di panggung, untuk ngomong depan orang tuh udah ngerti, kemudian bicara depan orang tuh udah bagus, dan nyanyi apa aja tuh bisa gitu loh. Jadi aku berpikirnya akhirnya ke situ supaya maaf ya, dulu aku ngerasa ya agak-agak dibilang musyrik ya, mungkin musyrik lah ya, karena ya begitulah. Dulu ya, tapi zaman dulu ya. Kalau sekarang sih saya udah masa bodoh. Lillahi ta'ala, saya dari tahun 2014 saya benar-benar sudah stop datang ke dukun. Dari 2014. Jadi yang saya ke Ustadz Danu itu tuh mau membuang sisa-sisanya saja yang dulu pernah saya pegang. Jadi demi Allah, demi Rasulullah, dari tahun 2014 Mas Teh nyanyi di Jakarta ini
sudah ndak make kayak gitu-gituan, udah ndak make dukun, udah ndak make apa-apa. Lillahi ta'ala, karena Allah, karena doanya mamaku saja sudah. Jadi mamaku juga ngelarang, wes Le, Allah itu walaupun kamu pakai dukun, kamu pakai nggak pakai dukun ya, kalau emang kamu dapat rezeki aja gitu loh. Jadi contohnya kayak aku jualan ya, mamaku terus ngelarang, yang penting gue dagang, perkara dikasih rezeki atau tidak ya urusan Allah gitu loh. Jadi lama-lama ya sudahlah, ngapain sih kayak gitu-gitu gitu loh. Walaupun kadang-kadang temanku sempat mikir yang gini, Tulus, harusnya Tulus tuh rame. Jadi saya tuh pernah merasakan disingkirkan juga. Ya namanya dunia seni ya. Disingkirkan, tiba-tiba saya dibenci sama bos saya sendiri tanpa sebab yang jelas. Bosku tuh benci sama aku tanpa sebab yang jelas, dan itu tuh aneh banget karena aku nggak punya kesalahan di situ, dan aku dijauhkan dengan sesuatu yang menurutku sendiri tuh kayaknya nggak mungkin deh bosku tuh ngelakuin itu. Tapi ya ternyata kenyataannya seperti itu. Cuman aku berpikirnya ya waktu itu bukan karena hasutan atau jin atau apa, tapi memang Allah sudah menghendaki rezeki saya segitu, gitu aja. Jadi pada posisi itu saya sempat tapi setelah itu tuh saya langsung kenal almarhum Olga, terus ya pokoknya sempat syuting juga di TV lah. Sudah lumayan lah, sudah alhamdulillah dari situ. Jadi nggak apa-apa kalian dipelet, nggak apa-apa kalian disantet, nggak apa-apa kalian diguna-guna untuk mengerjakan atau menghancurkan diri kalian. Tapi ingat, sehebat-hebatnya mereka tidak sehebat Allah. Dan Allah memberikan itu pasti ada tukarnya nanti. Kamu disantet orang sekarang, kamu dipelet orang, suatu ketika nanti Allah ngasih kamu hadiah yang lebih hebat lagi dari itu. Jadi udah jangan disesali, tetap sadar diri, tetap mawas diri, dekatkan diri kepada Allah. Jangan dibawa pusing, santai-santai saja, dibawa menghadap Allah terus, berpikir positif. Mereka mau jahat sama kita silakan, mereka mau nyantet kita kayak mau nutup rezeki kita kayak urusan mereka dan Allah. Tapi sekali lagi, kita adalah manusia yang hanya bisa memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, segala sesuatunya sudah hak Allah untuk terjadi. Gitu ya teman-teman ya. Semangat untuk kalian yang saat ini mungkin sedang merasa diguna-guna atau merasa usahanya sepi karena bla 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 dan sebagainya. Berpikir positif, jangan berpikir yang tidak-tidak. Semua serahkan kepada Allah. Berpikir saja kalau memang Allah sedang menyerahkannya, oh berarti Allah ngasih rezekinya segini. Jadi jangan berpikir yang tidak-tidak ya. Oke. Kemudian tadi adalah sekali lagi saya ingatkan, kalau misalnya dengan menggunakan pelet, pengasihan dan lain sebagainya, yang berfungsi diperbaiki bukan wajah kalian, tetapi si jin tadi menyerang ke poin ataupun ke tujuannya. Si jin yang menyerang, jin itu menutup mata orang itu terus ini. Tapi sorry, tidak semua orang bisa ditutup mata batinnya ya. Kecuali orang itu memiliki pagar, misalnya dia punya ilmu dari leluhur ternyata, dan dia punya khodam di badannya. Itu sangat susah jin lakukan ya. Jadi ya tetap aja biasa aja, mukanya tetap aja jelek, meskipun walaupun nanti yang lama-lama kelihatan cantik yang lain. Tapi untuk manusia yang memang memiliki pagar itu tidak bisa ya. Kurang lebih begitu. Kemudian rumah yang sepi, penghuni bisa kelihatan rame di mata orang batin, tapi di mata batin orang tapi berbeda. Bagaimana cara kita nanti di segmen terakhir kita nanti bakal bahas bagaimana cara menghapus sihirnya itu atau menetralisir setidaknya ya. Tapi untuk ini kita coba untuk menganggap bagaimana rumah itu sepi tapi kok kelihatan ramai di mata orang. Jadi begini Bang Nikori. Betul ya Bang Nikori? Nekori. Abang, nama aslinya Abang tuh siapa sebenarnya? Cobalah ketik dulu jadi enak aku nyapanya. Ya Bang ya. Siapa, nama Abang Abdullah kah? Atau nama Abang itu Ahmad kah? Atau siapa kah? Jadi Abang ketiklah yang betul di situ. Jadi saya enak sapanya. Jangan pakai bahasa Jepang macam tuh. Payah pula lah, ya. Jadi nak kirim doa buat Abang pun boleh. Ada nama Abang asli, binnya juga ya. Emailkan ke saya Bang ya. Bagaimana fungsinya ketika rumah kosong tapi terlihat ramai Mas Tulus? Bagaimana caranya? Lah, kok bagaimana caranya? Itu mah rumah nggak perlu dikerjain juga bisa digituin, dan itu paling gampang bagi bangsa dukun. Asik, bangsa dukun. Jadi kamu punya rumah kosong sudah lama sekali, dan orang yang nggak suka sama kamu tuh pengen rumah itu nggak laku-laku, dikirimin jin, ada juga begitu. Lah, jangan dikirimin jin. Rumah kosong lebih dari 40 hari, ya, rumah kosong lebih dari 40 hari sudah dapat dipastikan nggak ketang satu biji kacang kali ya, satu makhluk jin itu pasti ada yang masuk rumah kita. Ini salah satu pemberitahuan atau Mas Tulus ngasih tahu aja. Jadi kalau sudah kosong lebih dari 40 hari, minimal satu makhluk jin saja sudah ada yang masuk rumah kita. Jadi apalagi kalian ditambah dikerjain sama teman kalian supaya terlihat ramai. Akhirnya apa? Jadi orang kan takut. Takut. Jadi emang tugasnya bangsa jin tuh kayak gitu loh. Jadi kalian percaya atau tidak, bagaimana bangsa jin itu makan? Yang dimakan itu nafsu kalian. Yang dimakan tuh nafsu ketakutan kalian. Kalian lewat depan rumah itu terus kalian, kan rumah itu kosong tapi kok ada suara orang, kok ramai sangat. Rumah tuh tak ada orang pun.
Macam mana boleh rame? Nah, di situ kita berpikir sudah, ya Allah. Nah, ketika kamu takut itu, kamu tuh mengeluarkan sebuah tenaga, sebuah energi. Nah, energi itulah yang dia makan. Coba ketika kamu berani, kamu menghadapi pocong, di depan kamu ada pocong, tapi kamu maju. Mas T yakin sekali kalau pocong itu yang bakal mundur, bukan kamu yang maju. Bukan kamu yang mundur. Kalau kamu berani, kamu maju, pocong ini di sini, dia tuh akan mengatur jarak sama kamu, dia akan menjauh. Itu makhluk halus. Jadi jangan pernah kalah sama mereka. Ketika kamu tidak takut ya mereka yang kalah. Jadi seperti halnya ada sebuah tarik menarik. Ketika kamu takut, dia terus semakin senang karena dia merasa tertarik. Ketika kamu berani, dia akan takut. Jadi kayak semacam magnet ketemu magnet. Jadi positif sama positif. Jadi mereka tuh mengharap kamu takut. Setelah kamu takut, kamu berkeringat, kamu demam, kemudian kamu menggigil. Di saat itulah kamu dimakan nafsu dan sama dia. Nafsu, amarah kamu, ketakutan kamu. Nah, itu yang dia makan. Dia kenyang akhirnya dengan nakut-nakutin kamu. Jadi meskipun rumah itu tidak dikerjai orang sekalipun, kalau memang sudah lebih dari 40 hari, Mas T pastikan juga bisa jadi memang ada penghuninya. Karena rumah pun dihuni orang pun itu bisa jadi ada jinnya. Apalagi yang memang sudah dibiarkan kosong begitu lama, lalu dikerjain pula sama orang supaya tidak laku. Akhirnya dibuatlah ramai supaya orang yang lewat di situ pada takut. Semua orang tak suka beli rumah tuh. Jadi macam sepi, tak ada orang pun di situ, tapi terdengar macam ada orang begaduh, macam ada orang bercakap-cakap di dalam situ. Terus akhirnya kita mendengar siapa ya, padahal kan nggak ada orang. Nah, akhirnya dia takut. Nah, itu loh, itu sebenarnya bisa atau tidak, sangat mungkin bisa. Karena bangsa jin itu untuk menonjolkan dirinya sendiri, menongolkan badannya atau memperlihatkan badannya, itu bukan sesuatu perkara yang mudah. Jadi mereka tuh perlu ilmu, mereka tuh juga perlu belajar untuk menunjukkan badannya di depan kita. Bukan sembarangan loh guys. Jadi kamu tuh gak usah takut-takut banget sama bangsa jin. Mereka buat nongol ke kita, buat terlihat sama kita, boleh nampak depan kita pun, itu mereka pun belajar. Ada ilmunya, ada tenaganya. Jadi macam dia harus berpuasa, dia juga harus mencari ilmu, dia harus mempelajari mantra sesuatu. Jadi setelah itu baru boleh dia tampakkan dirinya depan orang. Kalau tak ada itu tak boleh dia. Tak payahlah dia nongolin badan kita depan orang. Akhirnya apa? Kita terkena karma, kita terkena hukuman karena mereka memiliki sebuah perjanjian sendiri yang tidak bisa mereka langgar. Inilah kenapa setiap anak indigo harus memiliki batasan apa yang mereka sampaikan. Karena bangsa jin pun memiliki ribuan batasan yang mereka tidak boleh tempuh. Kalau mereka bukan dari kasta yang boleh menunjukkan dirinya depan masyarakat, tapi dia menonjolkan dirinya depan masyarakat, mereka didenda dengan 40 hari berpuasa di alam sana. Tidak semudah yang kita pikirkan. Jadi mulai sekarang tuh berpikir positif saja. Itu contohnya si Nisma tuh. Jangan gampang-gampang takut. Jangan gampang takut sama ini kamu mau kencing aja lu gak berani minta anterin laki lu. Udah gak mungkin. Sekarang gini Nisma. Kalau lu gak punya kemampuan khusus untuk melihat jin, atau lu tidak meyakini itu bakal nongol, mereka juga gak segampang itu nongol depan lu. Jadi sebenarnya jin-jin yang terlihat sama Mas T ini, yang bisa Mas T lihat, mereka tuh semua kena sial di alam sana. Untuk jin-jin yang tertentu ya, jin-jin tertentu yang tidak memiliki kasta ilmu di situ. Jadi mereka juga kena sial ketika Mas T tertangkap sama Mas T, terlihatan sama Mas T. Mereka sial sebenarnya. Jadi tidak segampang yang kita pikirkan. Jadi jangan takut lagi teman-teman ya. Karena mereka untuk menampakkan diri ke kamu saja itu perlu usaha. Mereka juga perlu usaha untuk menunjukkan dirinya ke kamu. Ada yang dianggap sedang ngetes ilmu, ada yang dianggap mereka tuh sedang mempersiapkan segala sesuatu. Jadi macam-macam, banyak cara, banyak alasan, dan banyak sesuatu yang memang harus dikedepankan dalam hal ini. Jadi termasuk adalah intinya masih selalu ingatkan adalah berpikir positif. Mereka masuk dari sini dan sini. Dari sini dan sini. Kalau sudah berpikir, kemudian kamu akan berpikir, kamu akan takut, kamu akan parno, kamu akan merasa imunmu turun, dia bisa masuk melalui situ. Kamu gak kena santet, tapi pikiran kamu kena santet. Bisa jadi ada khodam masuk atau jin masuk yang mengaku-ngaku ketika kamu datang ke dukun. Untuk apa? Biar kamu datang ke dukun. Padahal tuh usaha kamu gak disantet orang. Usaha kamu gak disantet orang, usahakan kalian itu tidak dipelet orang supaya tertutup, tidak. Tapi jenengan punya pikiran di situ. Secara nggak langsung jenengan digiring untuk datang ke dukun. Setelah datang ke dukun itu melihat apa? Di rumah kamu tuh ada jin satu yang memang nutup rezeki kamu. Padahal munculnya bukan karena orang nyantet. Makanya banyak dukun terus ngomong begini,
saya nggak bisa menjelaskan siapa orangnya, terdekat atau terjauh, laki-laki atau perempuan. Kalian tahu kenapa? Karena itu aksesnya dari kalian sendiri. Kalian berpikir rezeki saya ditutup, rezeki saya sempit, rezeki saya sedikit. Orang yang lebih dari kita, lebih susah dari kita tuh banyak, jutaan. Kita masih punya usaha meskipun dikasih sepi. Bersyukurlah terus, nikmati yang ada, syukuri apa yang ada. Jadi akhirnya ketika kamu sudah berpikir, masuklah jin lain yang mengaku seakan-akan disuruh orang untuk menyesatkan kamu. Kemudian disuruh kamu datang ke dukun, kamu datang ke dukun dibilang begitu. Ya ada jin, ya memang betul ada jin yang masuk. Masuknya bukan karena disantet orang, tapi karena pikiran kalian yang salah tadi. Pikiran kalian sendiri yang membawa ke situ, ya. Kemudian tips bagaimana menghapus sihir itu tadi. Berpikir positif. Sering-sering ambil wudhu. Sebelum jalan selalu pergi kemana tuh ambil wudhu, ya. Jangan lupa baca bismillah juga kalau mau jalan. Jadi minta perlindungan kepada Allah. Jadi perlindungan kepada Allah ini perlindungan dari segala macam proteksi, ya. Proteksi dari segala macam segi. Jadi ada untuk penglihatan batin kamu, penglihatan mata kamu, dan lain sebagainya. Jadi sesuatu yang jelas, yang nyata bisa jadi kamu lihat, bisa jadi kamu perhatikan, dan bisa jadi kamu nikmati. Termasuk makanan. Jadi kamu datang ke sebuah restoran terus kamu makan, sedangkan di situ tuh ada penglarisnya dan sudah pasti jin, dikencingin jin lah, diludahin jin segala macam. Tapi kamu tadi nggak baca bismillah. Kalau kamu baca bismillah minta perlindungan sama Allah, insya Allah nggak masuk itu. Meskipun dia menggunakan penglaris, insya Allah. Karena niat kita apa? Niat kita itu makan, ngenyangin perut, terus buat kerja lagi. Ini mesti kebiasaan banget loh, bokeh gigi lo yang keteko, nyebelin aku. Dulure Pak Sam. Jadi seperti itu, berpikir positif, ya. Kalau memang merasa kalian sudah mendapatkan sihir di badannya, satu lagi Mas Teh kasih saran terus. Oh iya, boleh mengkonsumsi minyak bidara. Minyak bidara Mas Teh jual sudah ada, ya. Bidara ada lagi, stoknya sudah banyak. Bibit daun bidara juga ada. Minyak bidara pun ada, ya. Harganya 180.000 untuk minyak bidaranya. Kalau bibitnya nggak tahu deh. Mungkin 50 ribuan lah ya kalau bibitnya. Jadi teman-teman yang mau pesan, itu sebenarnya bagus, ya. Airnya dipakai buat mandi, kemudian minyak bidaranya dipakai buat urut, yang pegel di mana atau diminum. Itu bagus loh, itu minyak ruqyah loh minyak bidara itu. Jadi bermanfaat sekali sebenarnya. Kalau teman-teman mau stok, pengen mencoba merasakan manfaatnya, ya monggo pesan sama Mas Teh. Boleh japri di DM di Instagram ataupun kolom komentar ataupun langsung WhatsApp Mas Teh. Nanti di deskripsi itu ada WhatsAppnya Mas Teh. Jadi kalian bisa langsung pesan di situ, ya. Ya itu tadi sarannya salah satu mengkonsumsi minyak bidara, kemudian mandi dengan daun bidara, ya. Disiapkan garam kurang lebih 3 sendok, taruh di piring, dijemur dulu sebentar 5-10 menit, baru dicampur dengan air hangat tuh garamnya, kemudian dicampur dengan daun bidara tadi. Jumlahnya bisa 3, bisa 11, kalau bisa ganjil ya teman-teman, ya. Kalau ganjil insya Allah, nggak ganjil pun nggak apa-apa sih, tapi kalau bisa diutamakan ganjil, sunnah Rasul soalnya, ya. Jadi ganjil, kemudian dikasih garamnya itu, diaduk pakai air hangat, ya, di pagi hari. Kemudian jangan lupa berdoa sama Allah. Intinya minta doanya sama Allah saja. Ya Allah, aku niat mandi karenamu, ya Allah, untuk memperbaiki ibadahku kepadamu. Jauhkan aku dari aibmu, ya Allah. Dekatkan aku dengan keberkahanmu, dan usir apapun yang di badanku yang tidak baik melalui rezeki darimu, yaitu air dan daun bidara ini, ya Allah. Gitu. Setelah itu pakai mandi. Satu, bukan karena air itu mengandung air mantra dan lain sebagainya, bukan. Tetapi memang daun bidara ini memiliki ekstrak antioksidan juga di daunnya, di getahnya atau di cairannya. Yang kedua adalah air hangat dan garam itu ketika dipakai mandi itu bisa melancarkan peredaran darah, menetralkan segala sesuatunya. Jadi ya itu yang harus kita telateni, bukan berpikir kok harus pakai air, kok harus pakai daun bidara dan lain sebagainya. Kenapa harus begini? Apa manfaatnya? Ya, jenengan mau dicoba silahkan, tidak pun tidak masalah, ya. Kurang lebih seperti itu. Dan satu lagi yang paling penting adalah untuk menghapus sihir itu apa? Kemauan dari hati kita. Kemauan dari hati kita berpikir yang tidak benar tentang apapun itu. Kalian mikir apa tentang apa, kemudian kalian berpikir apa, itu yang harus kalian perbaiki, ya. Karena banyak sekali orang yang memiliki pemikiran yang benar, setelah diarahkan dia benar, tapi besok begitu lagi. Saking takutnya dihasut lagi, saking takutnya dipelet lagi, saking takutnya diguna-guna lagi, karena ada ketakutan. Itu wajar sebenarnya. Tapi ketika kamu ketakutan itu udah melebihi batas wajar, kamu takut gak punya duit, kamu takut miskin, kamu takut gak punya harta, itu sudah di luar batas. Kamu sudah ketakutan. Takut itu kalau kamu tuh gak bisa beribadah kepada Allah. Takut itu kalau kamu meninggalnya bawa dosa yang banyak, itu baru takut. Selama harta itu masih bisa dicari,
Selama kau masih punya usaha, selama kau masih punya keyakinan, insya Allah semua bisa rezeki. Dan ini yang paling penting. Poin yang paling penting adalah pemikiran kita. Positifkan pemikiran, baikkan prasangka kita terhadap siapapun. Tidak usah punya prasangka si A, si B, begini-begini, si C, begitu-begitu, jangan. Prasangkakan yang baik-baik kepada siapapun, berprasangka baik kepada Allah, berpikir baik tentang diri kita sendiri, dan berpikir baik tentang lingkungan di sekitar kita. Gak ada apa-apa insya Allah. Jadi ketika kamu berpikir seperti itu, sebenarnya pada dasarnya kalau toh dia masuk tuh hanya di luarnya saja. Mereka tidak bisa menghasut kita secara dalam. Lama-lama kalau kamu terus terbawa, sampai kapanpun kamu akan terus berpikir seperti ini. Karena apa? Jawaban satu-satunya adalah kamu tuh kehilangan hartamu. Kamu tuh takut kehilangan hartamu. Kamu bukan takut sama Allah, tapi kamu takut kehilangan hartamu. Kamu takut pendapatan kamu turun, kamu takut harta kamu berkurang. Kamu bukan takut karena Allah. Kamu tuh sedang ditegur Allah pun kamu gak menyadari. Karena yang kamu takutkan adalah hartamu tuh berkurang, bukan berkurangnya imanmu kepada Allah. Itu yang harus kita perbaiki ya teman-teman. Karena kalau kita sudah berpikir seperti itu, jin lain yang memanfaatkan pemikiran kita ini datang lagi. Jadi jin untuk yang melet ini sudah siap-siap di luar. Jin yang untuk menghasut kita, untuk serakah ini tadi, membuat kita berpikir lagi, blek-blek, jebret, kosong, jebret, masuk, sudah masuk lagi. Jadi terus-terusan kembali, dan akan terus seperti itu. Dan sekali lagi, segala sesuatunya itu bersumber dari sini dan sini. Pemikiran kita masing-masing, ya. Berpikir positif tentang apapun yang terjadi, berprasangka baik, terus berbuat baik ya. Kurang lebih seperti itu. Mas Tim mohon pamit dulu, terima kasih banyak. Mas Tim mau siap-siap dulu bantu-bantu yang lain ya. Doakan hari semuanya lancar. Mohon maaf, Cermal sepertinya tidak ada. Kemudian cover lagu juga hari ini sepertinya tidak ada. Yang lain kesempatan lagi nanti kita bakal bikin ya. Hanya satu vlog saja hari ini, hanya ini saja. Jangan lupa untuk bersedekah teman-teman hari Jumat. Punya lebih rezeki, punya lebih uang, tidak ada salahnya kalian bersedekah di hari Jumat karena berlipat-lipat ganda pahalanya. Ayo, klik di kolom deskripsi itu ada nomor rekening rekening BRI atas nama Tulus Rianto, atau kalian sudah transfer DM ke Instagram ataupun WhatsAppnya Mas Teh ya, kasih kabar ya. Mas Teh saya sudah transfer yang segini buat semen, yang segini buat nasi box ya. Mas Teh sudah open donasi lagi untuk bulan depan. Jadi kalau teman-teman mau berbagi, sangat-sangat Mas Teh tunggu. Mas Teh mohon pamit, sekali lagi mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan. Insya Allah lain kesempatan bakal ketemu lagi. Mas Teh selamat lagi. Mas Teh mengucapkan selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Jumat berkah barokah, semoga sehat, berkah, kemudian rezeki melimpah. Jangan lupa untuk bersedekah. Mas Teh pamit, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik. Dah.